Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal UKK paket yang ketiga. Kita lihat soalnya. Di sana kita disuruh membuat web server dan database, kemudian membuat router sebagai gateway, kemudian membuat koneksi wireless menggunakan hotspot, kemudian membuat web server yang diisi dengan WordPress, kemudian untuk wireless mempunyai 100 klien, dan untuk LAN atau kabel mempunyai 50 klien. Kemudian di sana nanti akan dikonfigurasi bandwidth masing-masing koneksi antara wireless dengan kabel. Kemudian untuk routernya, di sana port 1 tersambung ke internet, kemudian port kedua disambung ke switch hub, kemudian port yang ketiga nanti atau port yang terakhir adalah wireless, berkoneksi menggunakan wireless. Kita lihat topologi di bawahnya. Ini adalah server yang diisi dengan WordPress, kemudian ini mikrotik, kita nanti menggunakan RP951. Port 1 nanti kita sambungkan ke internet, kemudian port 2 kita sambungkan ke server yang berisi WordPress, kemudian port 3 kita sambungkan ke switch. Di switch nanti akan terhubung ke klien secara kabel, kemudian terhubung ke access point untuk ke klien yang menggunakan wireless. Untuk langkah yang pertama, kita mulai mengerjakan dulu menggunakan atau mengkonfigurasi server yang di dalamnya berisi WordPress. Oke, langsung saja kita masuk ke terminalnya Debian ya. Ini adalah tampilan dari Debian. Saya cek IP-nya. IP-nya adalah 172.16.5.253. Kemudian kita login sebagai root. Kita masukkan passwordnya. Kemudian untuk membuat web server, kita mulai dari menginstal Apache dulu. Perintahnya begini, apt-get install Apache 2. Kita enter. Nah, di sana keterangannya sudah terinstall dengan versi terbaru. Kemudian kalau sudah terinstall, kita cek apakah Apache-nya berjalan atau tidak. Kita bisa mengujinya menggunakan perintah telnet localhost, ini portnya 80, enter. Kemudian kita ketik sembarang, enter. Kalau misalnya bisa tampil seperti ini, HTML head, title, 400 bad request dan seterusnya, maka web server kita, Apache kita sudah berjalan. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan browser. Kita ketik alamat IP kita. Tadi alamatnya adalah 172.16.5.253. Nah, kalau bisa tampil seperti ini, maka Apache kita sudah jalan. Kemudian langkah yang kedua adalah menginstal PHP. Perintahnya apt-get install PHP 7.4. Kemudian kita ketik enter. Di sana keterangannya PHP 7.4 is already
the news version, artinya PHP-nya juga sudah terinstall. Karena sudah terinstall, maka langkah berikutnya adalah kita menguji apakah PHP-nya sudah jalan atau belum. Untuk mengujinya, kita buat satu script, kita taruh di file var www.html, kemudian kita beri nama checkphp.php, kita enter, kemudian kita buat scriptnya, kemudian kita kasih perintah php info kurung buka kurung tutup, kemudian kita simpan, Ctrl O, keluar, Ctrl X. Kemudian untuk menjalankannya, kita buka browser kita, kemudian kita ketik alamat IP-nya tadi, kemudian ditambahi dengan slash nama filenya, checkphp.php. Kalau bisa tampil seperti ini informasi tentang PHP, maka PHP kita juga sudah jalan berhasil. Langkah yang ketiga adalah mengkonfigurasi, menginstal database. Pada kesempatan ini kita menggunakan database MariaDB. Untuk menginstalnya, apt-get install MariaDB server 10.5. Di sana keterangannya MariaDB kita juga sudah terinstall. Untuk mengujinya apakah MariaDB kita jalan atau tidak, kita ketik MySQL. Kalau jalan seperti ini, misalnya kita berikan perintah show database, sudah bisa jalan seperti ini, maka MariaDB kita juga sudah berhasil. Kemudian langkah yang keempat adalah menginstal phpMyAdmin. Kita keluar, kita berikan perintah apt-get install phpMyAdmin. Di sana keterangannya juga sama, phpMyAdmin sudah terinstall. Untuk mengujinya, kita pakai browser, kemudian kita masukkan IP kita /phpMyAdmin. Kalau bisa tampil seperti ini, maka phpMyAdmin kita juga sudah jalan. Kemudian langkah berikutnya, setelah semuanya siap, kita akan menuju untuk konfigurasi WordPress-nya. Langkah yang pertama untuk WordPress-nya, maka kita harus menyiapkan database untuk WordPress. Kita akan buat database, kemudian kita akan buat user, kemudian kita akan memberikan hak akses untuk user tersebut ke database yang kita buat. Oke, langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke MariaDB, kemudian kita membuat database baru. Perintahnya adalah create database. Misalnya kita beri nama WordPress database-nya, WordPress. Perintahnya query OK. Ini artinya bahwa database WordPress sudah berhasil kita buat. Untuk mengujinya, menggunakan perintah show database. Maka ini adalah database yang baru saja kita buat.
Setelah database kita buat, maka langkah berikutnya adalah membuat user untuk database. Kalau misalnya kesulitan bagaimana membuat user, kita bisa browsing di internet. Kita temukan bahwa perintahnya adalah create user, kemudian nama user, kemudian add nama server, identified by password. Kalau misalnya kita temukan seperti ini. Oke, untuk membuat usernya kita ketik create user Imron, alamatnya, kemudian identified by 1234 itu adalah passwordnya. Kita ketik enter. Di sana sudah berhasil kita buat. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan hak akses menggunakan perintah grant seperti ini, grant all privilege. Kalau misalnya kita copy, kita taruh di seperti itu, grant all privilege. Kemudian ini nama database-nya, kita ketik di sini, WordPress titik bintang, kemudian di nama usernya, kemudian alamatnya, dari alamatnya localhost, kemudian passwordnya adalah 1234. Jadi memberikan seluruh hak akses pada database WordPress titik bintang itu ke semua tabel, itu nama usernya Imron, kemudian alamat servernya localhost, kemudian passwordnya 1234, diakhiri dengan titik koma. Kita ketik enter. Itu untuk memberikan hak akses. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menjalankan seluruh akses yang kita berikan untuk segera dilakukan perubahan. Perintahnya adalah plus privilege. Kita ketik di sini, kemudian kita enter. Oke, seperti itu langkah untuk membuat database, user, dan hak akses. Karena sudah selesai, maka kita keluar dari MariaDB, kita ketik exit. Sekarang kita berada di Debian lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah mendownload WordPress. Kalau misalnya kita belum tahu alamat WordPress, kita ketik di sini WordPress itu. Kemudian alamatnya WordPress ternyata di sini, https://wordpress.com. Kita coba masuk. Kemudian biasanya agar kita mudah untuk mendownloadnya, kita menggunakan perintah wget. Apabila belum terinstall, maka wget harus kita install dulu menggunakan perintah apt-get install wget. Nah, di situ
widget sudah terinstall. Kita coba download WordPress-nya menggunakan perintah widget seperti itu, widget WordPress org. Ini slash ya, WordPress org, kemudian kita enter. Proses download selesai, kemudian kita cek itu hasil downloadnya, satu file bernama leads.zip. Kemudian langkah berikutnya adalah kita copy dulu file tersebut ke var www ya, cp leads.zip, kemudian /var www.html. Kemudian kita masuk ke var www.html. Kemudian langkah berikutnya adalah kita unzip filenya, kemudian kita enter. Nah, kalau misalnya belum ada, berarti kita install dulu unzipnya, apt-get install unzip. Kita lakukan perintah yang sama, unzip leads.zip. Itu hasil zipnya, yaitu satu folder bernama WordPress.